Sahabat, membalas kasih Yesus, itulah topik yang akan kita renungkan hari ini. Sahabatku, ada seorang perempuan penjual pisang goreng, tiba-tiba didatangi oleh seorang pria muda sambil menenteng tas kresek besar yang isinya bermacam-macam kue. Tas berisi oleh-oleh itu diberikan kepada perempuan penjual pisang goreng tadi di sebuah sudut jalan yang ramai. Perempuan penjual pisang itu tentu kaget dan bingung karena ia tidak mengenal pria muda yang memberinya oleh-oleh itu. Pria itu kemudian mengingatkan perempuan parubaya itu bahwa pria itu adalah seorang anak kecil yang dulu sering membeli pisang goreng dengan uangnya yang selalu kurang. Tetapi perempuan itu selalu memberi pisang goreng lebih. Nah, baru perempuan itu ingat bahwa ia selalu memberi pisang goreng lebih walaupun uang anak itu tidak cukup. Karena ia kasihan kepada anak itu. Kini anak kecil yang selalu diberi pisang goreng itu telah menjadi seorang pria yang gagah dan mendapat pekerjaan yang baik sehingga ia ingin membalas kebaikan perempuan itu dengan memberinya oleh-oleh dan sedikit uang. Sahabatku, tentu perempuan itu sudah lupa dengan kebaikan yang pernah ia lakukan terhadap pria itu karena hal itu terjadi sudah lama sekali. Dan mungkin karena perempuan itu memberinya dengan tulus, jadi ia tidak peduli apakah kebaikannya akan diingat atau tidak, dibalas atau tidak. Tetapi sekarang mari kita bicarakan kembali tentang pria tadi. Kita yakin bahwa pria tadi tidak pernah melupakan kebaikan yang ia terima dari perempuan penjual pisang goreng itu. Dan tentu ia ingin sekali membalas kebaikan perempuan itu. Apa yang dilakukan pria itu sungguh terpuji dan mulia. Tetapi kita tahu tidak banyak orang yang melakukan hal itu. Banyak orang melupakan kebaikan orang lain yang pernah diterimanya. Banyak orang bahkan tidak tahu berterima kasih atas kebaikan orang lain terhadap mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu mengingat semua kebaikan orang lain yang pernah kita terima? Dan apakah kita sempat membalas kebaikan orang lain? Sahabat, saya akan menceritakan perempuan-perempuan yang bernama Maria Magdalena, Yohana, dan Susana. Ketika perempuan ini sudah menerima kebaikan Tuhan Yesus dengan luar biasa. Ada yang dilepaskan dari roh jahat dan juga ada yang disembuhkan dari berbagai penyakit secara ajaib. Lalu perempuan itu melayani rombongan Tuhan Yesus yang pergi ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Para perempuan itu melayani rombongan Yesus dengan kekayaan yang mereka miliki. Kisah para perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus ini bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1-3. Sahabat, 3 perempuan itu tentu tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan Yesus. 3 perempuan itu tentu juga ingin membalas kebaikan Tuhan Yesus sebagai wujud rasa terima kasih dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Dan untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus, mereka menggunakan kekayaan mereka. Membantu pelayanan Tuhan Yesus dengan cara melayani rombongan Yesus yang memberitakan Injil. Tuhan Yesus tentu tidak meminta, apalagi menuntut perempuan-perempuan itu untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena memang manusia tidak akan sanggup membalas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir itu. Tetapi apa yang dilakukan ketiga perempuan itu pasti menyenangkan hati Yesus. Dan tentu saja ketiga perempuan itu juga merasa senang bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan melakukan apa saja yang bisa mereka buat. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah kita bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan kebaikan kepada kita? Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya di kayu salib demi menghapus dosa kita dan mengampuni kita. Sehingga kita layak mendapatkan hidup kekal. Tuhan Yesus juga mengasihi kita selamanya. Dia juga menyediakan firman-Nya
yang memimpin kita kepada kebenaran, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan benar. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menuntut balas budi. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita, Anda, dan saya diselamatkan dari hukuman kekal, dan supaya hidup kita bahagia dengan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus akan senang bila kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus akan senang bila kita melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi, bila kita ingin membalas kebaikan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan apa yang menyenangkan hatinya, yaitu percaya kepadanya dengan sepenuh hati dan jiwa kita, serta melakukan apa yang difirmankannya. Sahabat, alangkah mulianya diri kita bila kita tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan sesama kita. Alangkah terpujinya diri kita bila kita bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus dan kebaikan sesama kita. Membalas dalam arti menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan nyanyian Daud tentang kebaikan Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Sahabat, semoga nyanyian Daud ini juga merupakan nyanyian hati kita, karena kita menyadari betapa baiknya Tuhan, dan kiranya hati dan jiwa kita selalu ingin membalas kebaikan Tuhan dengan cara melakukan apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.